Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh orang tua, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rois Nalam, Bapak Haji Imam, Bapak Dani, Bapak Haji Muhammad Zain sebagai ketua mushola, Kanda Haji Muhammad Rasul, ulangi, Kanda Haji Muhammad Sawan. Allah karim. Kanda Haji Muslim, Pak RW, Pak RT dan seluruhnya yang saya muliakan. Alhamdulillah, malam Kamis ini kembali kita bermuajah di tempat yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, dilimpah curahkan rahmat nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua yang telah wafat. Wabil khusus untuk Kong Haji Thohir bin Haji Rimin dan Wahajah Siti binti Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddithin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, summa ila ruhi jami'il awliya itisam khususan ruhi Basunan Gunung Jati, Basunan Kudus, Basunan Kalijogo, Basunan Muria, summa ila ruhi jami'il ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina ghaitha karomatihim, summa ila ruhi jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhusu khususan ila jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Nusala Al-Falah, ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum talim kita baca ayat mujmalah. Semoga kita bertambah minta dibacain Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi
Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Qarib, masih membahas tentang haji. Pada pekan lalu kita membahas tentang sunnah-sunnah haji. Sekarang masuk ke pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun fi ahkami muharramatil ihrami, menerangkan tentang hukum-hukum yang mengharamkan atau hal-hal yang diharamkan saat kita ihram. Menerangkan tentang hal-hal yang diharamkan saat kita ihram. Ihram itu kita udah masuk umroh atau sudah masuk haji, udah niat, itu namanya ihram. Udah pakai pakaian ihram, udah niat. Wahia, yang dimaksud dengan muharramatul ihram adalah ma yuhramu bisababil ihrami, yaitu sesuatu yang diharamkan sebab ihram. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Lagi ihram gak boleh. Kalau kagak lagi ihram boleh, halal-halal saja. Cuma kan lagi ihram, jangan. Nah, itu maksudnya. Wa ya'rumu 'alal muhrimi, muhrim diharamkan bagi orang yang ihram. Wa ya'rumu, dan haram 'alal muhrimi, bagi orang yang ihram, asyratu asya'a, 10 perkara. Orang ihram gak boleh melakukan 10 hal. Ahaduha, yang pertama, lubsul makhiti, memakai pakaian yang berjahit. Kakomisin, kayak gamis ini gamis. Atau sabul Arab namanya, saubul Arab, pakaian Arab pakai gamis, itu kan berjahit. Wa kubain, pakai jubah. Gak boleh jubah, pakai jas, pakai sarung, pakai baju muslim atau baju koko, pakai kaos kutang, pakai celana dalam, apalagi pakai kaos bola lagi ihram. Jadi semua pakaian yang berjahit tidak boleh, termasuk kaos kaki boleh, kagak boleh. Untuk laki-laki diterangkan juga wa khuffin, khuf itu artinya muzah. Orang Jawa bilangnya muzah. Muzah itu sepatu yang terbuat dari kulit. Nah, kemudian berjahit dia untuk menyambung satunya dengan yang lainnya, kan dijahit. Nggak boleh ya kaos kaki lah kalau kita sekarang itu. Kaos kaki nggak boleh. Kalau pakai sendal boleh, sendal jepit boleh, nggak apa-apa. Cuman ya keinjek-injek murang-murang ntar sendalnya. Nggak boleh untuk orang laki-laki. Kalau perempuan boleh, perempuan pakai baju, masa perempuan nggak pakai baju? Ya boleh. Yang nggak boleh itu kita. Yang kedua, wasani, yang kedua, taqtiyatur ra'si au ba'dhiha minar rajuli. Taqtiyatur ra'si artinya nutupin kepala. Au ba'dhiha, atau sebagian dari kepalanya ditutupin. Nggak boleh, haram hukumnya. Jadi wajib terbuka kepalanya. Orang laki-laki. Nutupinnya dengan apa? Bima, dengan sesuatu yu'addu satiron, dengan sesuatu yang memang dinilai sebagai penutup. Kaimamatin, kayak imamah.
Imamah tuh pakai udeng-udeng. Lagi ihram pakai udeng-udeng dilibat-libat, kagak boleh, haram. Pakai peci nggak boleh, haram. Terus tanah panas misalnya, nggak ada apa-apa, mulung-mulung tanah ditaruh di pala, dijadiin helm, nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau sesuatu itu tidak disebut penutup, contohnya apa? Kawat iyadihi ala ba'di ra'sihi, naruh tangan di kepalanya, ini bukan penutup. Lam yadurra, itu nggak apa-apa. Wakan gimasihi fima'in, kepalanya dimasukin ke air, nyelam lagi ihram, nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa. Wastizlalihi bimahillin, wa in massa ra'suhu, juga dia masuk ke dalam tanduk, dia duduk di tanduk, kepalanya mentok sama atapnya tanduk, mentok, itu kagak ngapa-ngapa, karena itu bukan termasuk penutup. Termasuk banyak yang ihram pakai payung, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, itu bukan penutup. Pakai topi nggak boleh, pakai caping ya, topi petani kagak boleh, pakai peci nggak boleh, apalagi orang laki-laki pakai jilbab lah kagak boleh banget. Yang jelas yang namanya penutup dan memang disebut sebagai penutup itu tidak boleh dilakukan bagi orang yang sedang ihram. Nggak boleh pakai sorban, ini namanya imamah. Pakai sorbannya dibuat nutupin pala. Panas Pak Guru, iya memang panas, apalagi sekarang itu sampai 45 derajat Celcius lebih orang haji, panas banget ini. Makanya dari negara kita perhatian terhadap rakyatnya, suruh banyakin minum, jangan sampai dehidrasi. Panas banget. Kalau dingin banget, apalagi di Madinah. Dulu waktu saya haji lagi dingin banget. Itu nginjek aspal kayak nginjek es, dingin banget. Tapi Madinah yang namanya kota Rasul, enak aja, enak dan selalu dirindukan. Bersih Madinah itu. Langitnya juga lain daripada langit lain. Enak, gambaran kayak di surga dah. Penduduknya sopan-sopan di Madinah. Masjidnya masjid terindah sedunia. Udaranya itu nyus. Kalau berembus kena badan kita, sampai ke ubun-ubun rasanya nikmat. Padahal dingin. Enak rasanya. Mudah-mudahan nanti pada dapat anugerah. Amin. Mudah-mudahan. Kemudian apalagi kayak payung nggak boleh ya kalau laki-laki ya. Wataqtiyatul wajhi, yang berikutnya menutupi wajahnya ditutupin. Au ba'diha minal mar'ati, orang perempuan sekarang kagak boleh nutupin wajah, termasuk sebagian wajahnya. Nggak boleh pakai niqab tutupin, pakai masker, itu nggak boleh. Nggak boleh orang perempuan. Ya kecuali memang jadi ancaman, kalau nggak pakai masker kagak boleh masuk, ya apa boleh buat, darurat gitu. Tapi secara umum kalau nggak ada hal darurat, ya biasa-biasa saja, sehat semuanya, nggak ada penyakit, nggak boleh. Perempuan harus terbuka wajahnya, nggak boleh, harus terbuka, nggak boleh tertutup. Bima yu'addu satiron, dengan sesuatu yang dianggap sebagai penutup. Wajibu 'alaiha, wajib bagi orang perempuan, sataro yasturu, antasturu min wajhiha mana yata'atta, yata'atti,
Mala yata'ati satru jami'ir ra'si illa bihi. Kecuali kalau dia pakai penutup kepala, ketutup kepalanya itu nyambung. Nggak ada lagi, dia punyanya cuma itu doang. Jadi nutupin kepala, tapi wajahnya ikut ketutup. Ya nggak apa-apa kalau begitu lah, nggak ada lagi mau diapain. Ini perempuan ya, bukan laki-laki. Perempuan. Tapi kalau ada yang lain, jangan dipakai itu. Ada jilbab lain. Nah, sehingga wajahnya harus terbuka, nggak boleh tertutup. Kalau kagak ada yang lain, cuma itu doang. Daripada palanya kebuka, ya udah apa boleh buat dipakai itu dengan konsekuensi wajahnya ketutup. Kayak kemarin itu kita lihat Ifrit itu Formula E kemarin. Kagak nonton kemarin? Apa ya? Saya aja nonton. Nontonnya di mana? Metro TV. Kagak datang ke Ancol, enggak. Itu kan pemainnya pakai penutup kepala sebelum pakai helm. Ya, penutup kepala, terus udah langsung yang kelihatan tinggal apanya? Matanya doang. Nah, orang perempuan kagak ada yang lain, cuman itu doang udah. Punyanya cuman itu doang. Nutupin kepala, cuman mukanya ketutup. Ya udah pakai itu, kagak ngapa-ngapa. Walaupun mukanya ketutup. Tapi kalau ada yang lain kagak boleh pakai itu. Dia pakai jilbab, nanti nggak boleh ditutupin pakai masker atau apa. Penutup wajah, tidak boleh. Titik. Wala antus bila asbala yusbilu. Ala wajhiha sauban mutajafian anhu bi khosyabatin wa nahwiha. Orang perempuan boleh pakai cadar lagi ihram. Tapi cadarnya yang diganjel pakai kayu. Nah, di sini nih, terus kagak nempel sama muka, ada ganjelannya. Sekarang kan ada namanya apa itu? Face shield, ya. Nah, face shield itu. Terus taruhin kain itu. Tapi kan nggak nempel sama muka di depan. Nggak apa-apa, itu boleh perempuan. Yang tidak boleh itu pakai penutup muka, ketutup mukanya. Contoh ini. Nah, ini secara langsung pakai niqab. Niqab itu perempuan. Nggak boleh. Tapi kalau pakai face shield, nah ini kan jauh jaraknya. Nggak nempel sama muka. Ora apa-apa, boleh. Titik. Kalau bencong bagaimana? Nah, laki-laki tidak boleh nutupin kepala. Perempuan kagak boleh nutupin muka. Nah, kalau bencong dia nutupin kepala, ya dia lanang, kagak boleh. Dia nutupin muka, dia wadon, kagak boleh lagi. Terus bagaimana deh jadinya? Bencong dalam fikih itu definisinya man lahu alatani. Ini jangan kita stigma buruk dulu, jangan. Kalau kita nyebut bencong, itu langsung mindset kita ini, pola pikir kita ingatnya yang di alun-alun sih. Itu bukan bencong, itu makhluk jadi-jadian. Kalau khunsa pakai sa. Khunsa atau bencong dalam fikih itu definisinya man lahu alatani. Orang yang punya dua kelamin itu namanya bencong. Kelamin laki-laki dia punya, kelamin perempuan dia punya. Makanya disebutnya khunsa muskil, manusia yang membingungkan. Disebut lanang punya alat wadon, disebut wadon punya pistol. Ini membingungkan. Bukan hanya dalam al-iqram, dalam jadi imam juga. Orang yang punya dua alat kelamin, bencong, dia hanya boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan. Makmumnya perempuan.
bencong imam, makmumnya laki-laki, mutlak tidak sah. Kenapa? Dia ada alat kelamin perempuan, masa jadi imam, makmumnya laki-laki? Nggak boleh. Imamnya bencong, makmumnya bencong, kagak sah, nggak boleh. Kan membingungkan. Lah kok kagak sah? Siapa tahu yang makmum yang berfungsi yang lanangnya, yang jadi imam yang berfungsi yang wadonnya. Dua-duanya punya alat dua. Membingungkan. Kalau dia jadi imam, makmumnya harus perempuan ya. Kalau itu udah sah. Umpama dia dihukumi perempuan, ya makmumnya perempuan juga. Jadi yang namanya bencong itu manlahu alatani. Orang yang punya dua alat kelamin. Kelamin ganda. Kama qala wal qadi Abu Thayyib. Adapun bencong atau orang yang punya dua alat kelamin, kama qala wal qadi Ayyub, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Qadi Ayyub Abu Thayyib, yang disampaikan oleh Al-Imam Qadi Abu Thayyib, yu'maru bisatsri wala bisal makhit. Kalau bencong diperintahkan pakai penutup kepala dan pakai pakaian berjahit. Berarti dia disamakan dengan perempuan. Pakai penutup kepala dan dia pakai pakaian berjahit. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau bencong yang punya dua alat kelamin, dia diperintahkan sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Qadi Abu Thayyib, nama orang ini, itu nutupin kepalanya dan pakai pakaian berjahit. Wa ammal fidyatu fallati alaihil jumhur annahu in satara wajhahu aw ra'sahu lam tajib al fidyatu lisyakki. Wah, ini. Adapun fidyahnya, fidyah bencong, banci, kena denda fidyah. Dihukumi lanang, dia pakai penutup kepala, ada wadonnya. Dihukumi wadon, ya dia punya alat kelamin lanang, terus pakai penutup, kan nggak boleh wadon. Nah, bagaimana kalau dia pakai penutup, sementara dia dihukumi ada lanangnya juga? Itu tidak kena fidyah, nggak kena denda, bencong. Kalau lanang pakai penutup, kena denda. Paham ya? Kalau wadon pakai masker, kena denda. Kalau bencong, andaikan dia pakai penutup, dia kagak kena denda. Andaikan dia pakai masker doang, dia kagak kena denda. Dia kena dendanya kalau ditutupin dua-duanya, pakai penutup ongkoh, pakai masker ongkoh. Artinya lanang dan wadon dua-duanya dilanggar sama dia. Paham? Ribet kan? Mudah-mudahan nanti kalau mimpin umroh kagak dapetin jamaah model begitu. Ribet. Kalau meninggal gimana ya? Gitu. Berlalu perpilahan. Nah itu lagi itu. Ya. Kalau meninggal apa Allah maghfir lahu, apa Allah maghfir laha. Karena punya dua alat kelamin. Lah kalau yang di maaf itu yang maaf ya Allah, itu penyakit itu. Jangan benci orangnya. Jangan benci orangnya, tapi juga jangan ditiru perbuatannya. Dilaknat. Lu'ina man tashabbaha bin nisa'i wa lu'inat man tashabbaha birrajuli. Dilaknat orang yang menyerupai perempuan, orang laki-laki. Dia pakai daster, dia pakai bedak, dia pakai lipstik. Dilaknat laki-laki seperti itu. Demikian juga perempuan yang menyerupai laki-laki, dilaknat. Itu Rasulullah yang mengancam itu, kesian itu. Maka kita tidak boleh membenci orangnya. Kalau seandainya dia nikah bagaimana? Bisa loh.
Nah itu dia. Kalau yang kita lagi omongin ini kan bencong-bencong yang ada di pinggir jalan itu, atau yang ngamen-ngamen itu ya, yang ngamen-ngamen itu saya yakin kelaminnya satu. Saya yakin itu. Begitu dibuka lanang. Cuma dia punya disfungsi seksual namanya. Dia tidak tertarik dengan laki-laki, dia lebih tertarik. Dia tidak tertarik dengan perempuan, dia lebih tertarik dengan laki-laki. Yang populer disebut dengan istilah apa? LGBT itu ya. Terus didatengin ke salah satu talk show artis ternama. Oh, rame sekali kan itu. Banyak yang protes. Umat Islam tersadar bahwa itu bahaya itu. Kalau dikasih panggung, dikasih tempat, nanti menjalar. Orang-orang yang selama ini hasratnya terpendam karena takut. Takut itu kan stigmanya buruk sekali. Pertama di keluarga sendiri. Pasti mendapat penolakan dari ayah, ibu, abang, mamang, encing. Kagak seneng pasti. Lalu lanang kok pakai pakaian begitu. Kan ada penolakan pastinya. Ada penolakan. Namanya Sari. Diomelin sama ibunya jangan pakai rok. Tapi kan saya perempuan ibu. Bagaimana perempuan Sari, nama panjangmu Saripudin. Pakai bedak, pakai lipstik, rambutnya disanggul, jalannya gemuhlai, megang kecerekan, kocrek. Dibagi gopek kagak mau, kagak dibagi kagak mau pergi. Kan ada yang model begitu. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Tapi jangan dibenci orangnya. Kalau dia kawin bagus berarti udah sadar. Asalkan kawinnya lanang sama lanang. Kalau kawinnya lanang sama lanang ditolak di negara kita pun ditolak. Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan lanang sama wadon, lanang sama lanang. Enaknya apa? Ya, itu penyakit. Apa bisa disembuhkan? Bisa. Deketin ulama, ntar dibimbing, ntar diajarin. Tapi belum diketemukan gitu. Belum diketemukan anak bayi kelaminnya 2 ditemukan belum? Ada banyak Pak. Banyak. Di Surabaya itu pernah disidang, diputuskan kelaminnya laki-laki, diputuskan kelaminnya perempuan. Kalau yang diputuskan kelaminnya perempuan, maka kelamin laki-lakinya dioperasi, diratakan. Gitu. Kalau yang diputuskan kelaminnya laki-laki, kelamin perempuannya ditutup. Nah, sekarang kan dokteran udah canggih, udah hebat dibiayai. Itu kalau bahasa sekarang namanya apa? Transgender ya. Transgender itu ya banci. Susah lah sekarang itu. Ya namanya pikir aja nyebutnya kunsa muskil, bencong yang membingungkan. Kalau dia bencong tapi alatnya satu, ya dihukuminya gampang. Orang wadon, maaf beribu maaf, payudaranya dioperasi, terus dia binaraga, seterek, lanang aja dibanding dia kalah. Begitu dibuka, wadon, hukumnya apa? Wadon. Ntar kalau mati yang mandiin, wadon. Maaf kayak contoh Bunda almarhum itu, Bunda Husnul Khotimah, kenal? Dorce. Nah, itu kan Husnul Khotimah nama perempuannya. Ya mudah-mudahan Husnul Khotimah. Sesama muslim doain yang baik, diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya. Tetap dalam hukum Islam dihukumi laki-laki. Walaupun beliau operasi perempuan, tapi merubah itu kan Allah menakdirkan dia laki-laki. Itu namanya taghyirul khilqah. Kayak Pak D ini, dilahirkan laki-laki, dioperasi diganti perempuan, tetap aja Pak D juga kagak bakal berubah jadi bude. Enggak bakal. Pak D terlahir sebagai laki-laki, gede, dibawa ke dokter operasi plastik, dipotong, diganti kelaminnya perempuan. Terus payudaranya disuntik silikon jadi montok gede. Begitu mati tetap aja dinisannya Pak D. Kagak bakal dirubah jadi Bude. Kagak bakalan. Tetap walaupun sudah dioperasi. Karena operasi itu kan hasil produk siapa?
manusia. Sementara dia terlahir yang menentukan Allah. Nauzubillah min zalik. Tapi kesian, jangan dimusuhin, jangan dimusuhin. Apalagi kalau orang kampung kita sendiri. Di kampung saya ada. Kesian. Hidupnya terkucil. Dia juga kan perlu diakui sebagai manusia. Bukan diakui sebagai ya jati dirinya yang transgender itu. Bukan. Kalau itu nggak boleh, nggak ada tempat. Ntar kalau diakui itunya, lanang kawin sama lanang, kawin wadon sama wadon, mau jadi apa? Nanti kita jadi kaum apa? Kaum Lut, kaum Sodom, bahaya itu. Bisa diazab sama Allah. Nauzubillah min zalik, nggak boleh. Tapi manusianya dirangkul, disadarin. Itulah. Wasalisu, yang ketiga, tarjilu ayat tasri'us sya'ri kaza addahu al-musannifu minal muharramati. Yang ketiga yang diharamkan ketika kita lagi ihram adalah nyisirin rambut. Tuh, lagi ihram jangan nyisir. Makanya banyak orang yang mau berangkat haji sebelum berangkat udah cukur habis. Botak mah enggak, cuman udah dihabisin rambutnya, paling tinggal 1 cm atau 2 cm. Kalau panjang perlu sisir. Menurut musannif itu pengarang kitab yang kita baca, hukumnya haram nyisirin rambut. Haram. Lakin akan tetapi alladzi fi syar'il muhadzabi, di dalam kitab syarah al-muhadzab, yaitu kitab majmu' karya Imam An-Nawawi, annahu makruhun, hukumnya tidak haram, cuma makruh. Baik haram atau makruh kan dua-duanya tidak baik. Maka orang yang lagi ihram jangan nyisirin rambut. Pakai minyak rambut lebih kagak boleh lagi. Nyisirin aja kagak boleh, pakai minyak rambut nggak boleh. Makanya kita nanti kalau umroh atau haji cari orang yang ngerti buat bimbing. Jangan asal-asalan. Ini ibadah yang mungkin itu seumur hidup cuma sekali. Kalau kagak bener rugi besar. Kata Nabi, khuzuhu anni manasikakum, ambillah dari saya tata cara ibadah umrohmu, ibadah hajimu, ikutin saya, kata Nabi. Kita kan nggak pernah lihat Nabi karena Nabi sudah wafat sekian ribu tahun yang lalu, 1400 tahun lebih. Tapi kan Nabi berkata, al ulama warasatul anbiya, ada ulama yang mengajarkan. Kemungkinan kita kesempatan buat haji itu seumur hidup sekali doang. Sama umroh pun begitu. Bisa jadi umroh seumur hidup cuma sekali. Walaupun besok punya duit, sayang. Kemarin udah umroh, udah ini buat yang lain. Ada kan yang model begitu. Apalagi duitnya cuma pas-pasan. Lah karena seumur hidup cuma sekali, maka ketika kita ibadah haji atau umroh itu dibuat sebaik-baik mungkin. Tadi subuh saya habis ngelepas jamaah haji di Masjid Ar-Raudhah THB. Tadi subuh, hari Rabu subuh, lepas jamaah haji suami istri. Nah, kita juga insya Allah mudah-mudahan ya, kalau Allah ridho dimudahkan, targetnya tahun 2023 kita berangkat umroh. Bapak-bapak yang mau ikut ayo gabung. Saya itu diajak Pak, banyak banget Pak yang ngajak. Banyak Pak udah dari lama, tapi saya nggak pernah bersedia. Nah ini sekarang baru terbuka. Insya Allah saya bersedia untuk bimbing, untuk mimpin. Nah nanti kalau mau tahun ini boleh, kalau mau tahun besok boleh. Hotelnya Hotel Hilton, persis di depan Masjidil Haram. Kita turun, ubinnya udah ubin Masjidil Haram. Pesawatnya Etihad,
Kenapa saya pakai Etihad? Karena saya penggemar Manchester City. Etihad pesawatnya. Terus jalan-jalan ke Taif. Taif itu surganya Mekah. Perkebunan anggur dan perkebunan madu. Taif. Tempatnya adem, tempat Rasulullah dibagelin itu dulu. Nah, itu bisa bebas sudah. Artinya nggak keluar biaya. Waktu saya itu dilarang ke Taif. Sekarang kita jalan-jalan ke Taif. Dan udah nggak keluar biaya lagi. Nah itu untuk yang Hotel Hilton lamanya 12 hari, bukan 9 hari. Biayanya 30 juta. Hotelnya Hilton, persis depan Masjidil Haram. Kalau pengen hotelnya yang ada jauhan dikit, biayanya 28 juta. Untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa turun lagi. Tuh. Dan kita komitmen bahwa kita ini tujuannya untuk memudahkan orang yang pengen umroh. Insya Allah brosurnya akan segera jadi, brosurnya. Dan saya mah cuman bimbing doang. Bimbing, artinya bukan saya yang nentuin harganya, bukan. Kan yang nentuin itu. Cuma saya tekan sama, kan orangnya ngaji sama saya, deket yang punya travel itu. Deket banget, kenal deket. Jadi nggak bakalan berani kasih harga macem-macem lah. Tinggi-tinggi nggak bakalan. 12 hari. Dan saya tidak akan terima yang berangkat dulu bayar belakangan. Ibadah kredit. Nah, enggak. Kan ada yang udah begitu ya. Berangkat dulu bayar belakangan, dicicil. Jangan ibadah dipaksa-paksa begitu. Pulang ibadah malah puyeng mikirin utang. Yang punya duit aja. Yang kagak punya duit saya doain biar punya. Sama, bapak-bapak juga doain saya. Karena saya pengen berangkat juga sama. Saya juga pengen berangkat sama. Udah kangen banget sama Ka'bah. Sama makam Rasulullah lah terutama. Kangen banget. Titik. Nah dari sekarang udah ngumpulin dah. Kalau belum bisa tahun ini, tahun depan kita bareng-bareng ya. Insya Allah ya. Sampaikan ke teman-temannya. Boleh. Nggak harus ikut saya, cari tempat lain, perbandingkan. Silahkan dibandingkan. Hotelnya apa, jalan-jalan ke Taif apa kagak, pesawatnya apa, nanti dibandingkan. Boleh, titik. Kita lanjutkan lagi. Yang mana sekarang? Yang keempat. Warabi'u halquhu ay asy'ari au nadfuhu au ihraquhu. Yang keempat yang diharamkan buat orang yang sedang ihram adalah mencukur rambut. Rambut apa baik? Bukan hanya rambut kepala, kumis, jenggot, bulu kaki, bulu-bulu. Enggak boleh. Au nadfuhu atau nyabutin bulu. Nyabutin bulu ketek, kagak boleh. Au ihraquhu atau dibakar, nggak boleh. Wal muradu izalatuhu bi ayyi tariqin kana walau nasian. Yang dimaksud dengan menghilangkan rambut adalah ya dengan cara menghilangkan rambut, baik itu digunting, dibakar, dicabut. Yang penting proses menghilangkan rambut itu tidak boleh, haram. Walau nasian, walaupun dia lupa. Tuh. Ya, kecabut ini uban saya 2 mut. Denda. 3 kambing. Tuh. 1 mut. 2 mut. 3 kambing. 10 kambing. 20 kambing. 50 botak lah, kecabut semua. Sampai 50 kecabut. Yang kelima, wal khamisu taqlimul azfari. Termasuk yang diharamkan saat kita ihram adalah motongin kuku. Ai izalatu artinya menghilangkan kuku min yadin, kuku tangan, au rijlin atau kuku kaki, bitaklimin baik dengan menggunting, au ghairihi atau dengan lainnya, digigitin kukunya, ting.
ting, haram, tidak boleh. Illa idzan kasara ba'du zufril mu'rimi. Kecuali kalau sebagian kukunya ada yang pecah. Kukunya pecah, kesandung misalnya. Pecah. Wa ta'adzabihi. Dan dia merasakan sakit. Ya Allah, sakit ini bagaimana ini, saya lagi ihram. Mau dicabut kuku kagak boleh, dipotong kagak boleh. Bagaimana ini? Falahu izalatil munkasiri faqat. Maka dia boleh menghilangkan yang bagian yang pecah itu saja. Sandung, ya Allah, sakit banget itu. Sakit bagaimana ini? Udah ngantil ini. Dipotong kagak boleh, dicabut kagak boleh. Cabut, terus hilangin, boleh, nggak apa-apa. Nah, bagian yang hanya yang sakit itu saja. Paham ya? Tik. Wasadisu, yang keenam. Atibu, pakai minyak wangi. Nggak boleh, pakai sabun. Pakai lavender. Zaman remaja dulu itu populer banget itu. Minyak rambut, lavender sama apa? Tanco. Ya benar ya. MBK ya, MBK ya. MBK apa itu? Menghilangkan bau ketek, namanya MBK. Ketek, ketiak. Menghilangkan bau ketiak, MBK. Ai istimaluhu. Nah, ini penting. Kos dan bima yaksidu min ghuraihatat tibi. Yang keenam, diharamkan orang yang ihram itu pakai minyak wangi yang memang dia bertujuan untuk wangi. Benar-benar dipakai. Tujuannya pakai emang biar kecium bau wangi. Semprot, dioles pakai minyak wangi. Memang ada tujuannya biar kecium wangi, ada niatan. Kos dan nahwa miskin, seumpamanya minyak misik, pemisik hitam, pemisik putih. Wakapurin, kapur barus, kelamper kalau bahasa kita, ditaruh di pakaian ihram, kagak boleh, haram hukumnya pakai itu, nggak boleh. Fi saubihi, di pakaiannya sengaja dioles-olesin di pakaian ihram, kagak boleh, haram. Au fi badanihi, atau di badannya semprot. Zahiruhu, luarnya badan, tangan, kulit kita nih luar ini. Au batinuhu, atau dalamnya. Kok dalam wangi bagaimana? Dicontohkan ka'aklihi at-tibi. Ka'aklihi at-tibi. Kayak dia makan makanan yang berbau wangi. Makan makanan berbau wangi itu tetap tidak boleh, nggak boleh. Walaupun makanan masuk ke dalam, ke batin, enggak boleh, haram hukumnya. Wala farqa fi mustamil tibi baina kaunihi rajulan aw imra'atan. Kagak ada perbedaan dalam hal memakai minyak wangi antara laki-laki dan perempuan. Artinya laki-laki haram, perempuan juga haram, kagak boleh. Akhosama kana aulaha, baik dia normal penciumannya atau kagak normal. Kagak nih, kagak pakai minyak wangi, ya penciumannya kagak normal. Yang lain normal, nggak boleh. Boleh. Tidak boleh. Wa kharaja bi qasodan. Dikecualikan dengan kata-kata kosodan. Jadi kan di awal memang punya niat pakai minyak wangi biar tercium bau wangi. Nah ini kecuali. Mahalau alqat alaihi ruh. Ulangi. Mahalau alqat alaihi rih tiban au ukriha ala istimalihi. Kecuali kalau itu dia kagak sengaja. Dia lagi lewat, ada orang lagi mainin minyak wangi, tumpah kena bajunya dia, kena pakaian dia. Itu kan kagak punya niatan make. Itu kagak ngapa-ngapa. Atau ada orang lagi naruh minyak wangi, ketiup angin, suet, minyak wanginya tumpah kena baju bapak-bapak. Itu nggak apa-apa, itu namanya tidak pakai minyak wangi. Nggak punya niat sama sekali. Atau dipaksa. Ayo, kamu pakai minyak wangi apa kagak?
Kalau kagak, saya getok kepala kamu. Iya udah pakai, nggak ngapa-ngapa. Cuma syarat orang yang maksa itu harus lebih kuat daripada orang yang dipaksa. Kalau bapak dipaksa sama anak TK, bapak pakai apa kagak? Kalau kagak saya getok. Iya bapak pakai, tetap bapak haram. Yang maksa lebih kecil. Nah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dalilnya maksa. Yang penting syaratnya harus yang maksa lebih kuat. Kau minum apa kagak? Kalau kagak diminum saya bunuh kamu. Ayo minum. Minum itu bir. Minum. Kagak dosa karena dipaksa. Yang maksa harus lebih kuat. Kecuali perkosa. Kecuali perkosa. Nah, ini berat kan? Dipaksa tetap dosa. Ayo kamu perkosa perempuan itu. Ayo cepetan. Kalau kagak saya bunuh kamu. Yang maksa itu orangnya gede, gua agak kuat. Diperkosa juga tetap dosa kalau barangnya bangun. Berarti emang pengen. Kalau dia kagak pengen, kagak bakalan bangun. Suruh merkosa nenek-nenek umur 90 tahun, dipaksa kayak apa kagak bakalan bangun. Kagak bakalan. Nah, kalau disuruh merkosa, dilihat tetap dosa. Tetap walaupun dipaksa. Iya, ternyatanya bangun, berarti emang mau. Tuh, emang mau. Tuh, berat. Nah, ini mah kagak ada paksa juga kadang-kadang. Kagak ada yang maksa, maunya sendiri. Orang perempuan dari tanya, kalau diperkosa apa yang kamu lakukan? Masang kan ini. Daripada lari, dibunuh. Nauzubillah min zalik. Titik. Perkosa, dibunuh, paksaan. Au jahila tahrimahu, atau dia bodoh. Loh, kamu kok pakai minyak wangi lagi, Rom? Emang nggak boleh ya? Kagak boleh. Ya, saya kagak tahu. Sungguh saya kagak tahu. Emang kamu tinggal di mana? Di hutan, kagak ada ustadznya. Kebetulan saya berangkat haji. Dimaafin. Karena apa? Karena bodoh. Enak berarti jadi orang bodoh ya. Ibadahnya dimaafin terus. Terus au nasiya annahu muhrimun, atau dia lupa kalau dia lagi ihram. Lagi ihram kok pakai pakaian lagi ihram kok pakai minyak wangi. Astagfirullah ya Allah. Ngapa? Saya lupa, benar-benar lupa. Kagak ngapa-ngapa. Jangan ngapa-ngapa. Orang lupa tidak dihukumi. Fa in alima tahrimahu wajagila alfidyata wajabat. Kalau dia tahu itu haram. Pakai minyak wangi itu haram, dia tahu. Tapi dia kagak tahu kalau ada fidyahnya. Kok pakai minyak wangi? Iyalah nggak apa-apa, kan haram. Saya juga tahu. Loh, wajib denda? Lah emang ada dendanya? Ada, bukan cuma haram doang. Tetap wajib denda. Tetap, karena dia sudah tahu haram, tetap dikerjakan. Cukup ya? Yang ketujuh belum selesai ini. 10. Dah, udah malam banget tuh. Terus, udah isya kan dari tadi ya? Belum. Ayolah, masih panjang ini. 3 tapi panjang banget. Ya, kita udah nyampe sini dulu dah. Kita lanjutin lagi insya Allah malam Kamis yang akan datang. 7, 8, 9, 10. Si banyak. Ingat-ingat ya. Yang ketujuh yang belum. Musola al-falah, tanda itu. Dari beberapa pertanyaan itu banyak larangan. Nah, larangan itu tentunya ada alasan. Alasannya kenapa tuh? Alasannya ya dilarang agama. Dilarang aja gitu. Iya. Ada ibadah itu yang berdasarkan nas, ada yang berdasarkan ilah. Nas itu artinya ketentuan. Kenapa kamu haram makan babi? Jangan hanya sebabnya. Allah mengharamkan, selesai. Itu namanya ta'abbud. Ta'abbud dalam bahasa Jawanya ngumawuluh. Ngumawuluh itu pengabdian seorang hamba kepada Tuhan atau kepada Nabi. Kata Allah diharamkan atasmu daging babi. Apa sih alasannya kok daging babi haram? Apaan ya alasannya? Nggak usah tanya alasan. Ya Allah melarang, ya sudah. Haram. Oh, karena ada cacing pitanya. Sekarang itu zaman canggih. Cacing pita bisa disterilkan, bisa dibersihkan, bisa dihilangkan. Maka daging babi sudah bersih dari
cacing pita. Apakah lantas daging babi jadi halal? Tidak, tetap haram karena Allah mengharamkan itu. Nah ini yang melarang siapa? Rasulullah. Dan Rasulullah itu ucapan serta perbuatannya bukan dari pribadi beliau sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu perintah dari Allah. Orang ihram itu pakaiannya aja cuma 2. Yang satu diselendangin, satu disarungin. Ini menunjukkan kesederhanaan di depan Allah. Kita nggak punya apa-apa. Jangan pakai minyak wangi biar kelihatan. Ya sederhana, sesederhana mungkin. Nggak boleh rontok rambut. Nah, orang lagi ihram dilarang itu semuanya. Kecuali tidak tahu, bodoh, benar-benar bodoh. Tinggalnya di hutan atau di gunung yang kagak ada kiai. Baik, ada lagi yang mau tanya? Silakan Pak De. Kalau untuk larangan yang masalah naik haji ini gimana sih? Sama. Yang batas usia ini loh, kan banyak yang kecewa. Oh, itu bukan urusan agama itu kebijakan negara terkait. Dalam agama tidak ada batasan usia orang boleh haji umur berapa tahun. Umur 100 tahun asalkan dia masih mampu ya dia berkewajiban haji. Mampu udah kita bahas ya. Fisiknya sehat, ada kendaraan, ada ongkos, amnut thorik, jalanan yang dilalui aman. Dia masih kuat. Umurnya berapa? 100 tahun, maka dia wajib haji. Saya itu waktu haji tahun 2009, saya itu barengan sama orang Allah Karim, Jogja itu apa itu? Bantul ya? Bantul. Bantul, benar. Barengan sama orang Bantul, umurnya 82. Umurnya 82. Tapi setiap kali ngelontar Jamarot, duluan dia mulu. Jalannya duluan dia, pulangnya duluan dia. Ake-ake, saya rendengin. Mbah, jenengan yuswane pinten? Kalau bahasa kita, Kong, engkong umurnya berapa? 82. Masya Allah, 82. Gagahnya kok kayak gini. Dia bilang, saya ini orang gunung, nak. Nah, aku ini wong gunung. Saya ini orang gunung. Tiap hari naik gunung, turun gunung. Jadi buat pantesan kata saya gagahan dia sama kita. Nah, tapi kan larangan itu bukan larangan agama. Larangan yang dibuat atau kebijakan lah tetap. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang punya otoritas. Dalam hal ini pemerintah mana? Arab Saudi melarang orang di atas umur 65 tahun berangkat haji untuk tahun ini. Kita berdoa mudah-mudahan tahun depan berubah. Ya, jadi bebas lagi 65 ke atas. Siapa tahu besok 65 tahun ke atas doang, yang ke bawah kagak. Kita kan kagak tahu. Itu kebijakan. Tapi dalam agama tidak ada larangan umur berapa orang berangkat haji. Anak kita ini belum balik, baru kelas 6 SD. Kelas 6 SD atau kelas 4 lah. Tapi kita punya duit, kita hajiin. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Kalau hajinya dia benar, hajinya benar-benar tepat semuanya, pahalanya buat orang tuanya semua. Tapi kalau ntar anak ini gede, dia punya kemampuan, dia kaya, dia wajib haji lagi. Karena haji masih kecilnya belum menggugurkan kewajiban. Gitu, boleh, nggak apa-apa. Ada lagi? Nah, satu lagi ya. Salah berpakaian umroh tadi kan kalau seandainya kena minyak wangi secara tidak sengaja nggak apa-apa. Tapi kita kena dam nggak kan? Enggak. Yang kena dam itu orang yang memang sengaja melanggar. Itu kan kagak sengaja. Ya kata-kata tidak apa-apa ya berarti tidak kena. Nah cuma ntar bajunya habis dipakai dicuci, oke? Dicuci. Karena kan udah ketahuan wangi nih. Bapak bikin umroh, udah selesai kan dicopot itu pasti bajunya kan? Dicopot, ini baju apanya yang dicopot? Baju ihram, udah ketahuan wangi. Terus bapak umroh lagi, make itu udah ketahuan wangi, itu kagak boleh. Makanya habis selesai umroh cuci. Ntar ini pesan para kiai nih. Kalau kita nyari dalilnya nggak nemu, tapi ini para kiai, saya amalkan itu. Ntar bapak habis haji atau habis umroh, udah selesai tawaf wada. Jadi besok mau tawaf wada nih, kita umroh terakhir udah ini.
Umroh terakhir, besok mau tawaf wada, mau pamitan. Ini umroh terakhir. Pakaian ihramnya cuci pakai air zam-zam. Atau cuci pakai air biasa sampai bersih, terus direndam di air zam-zam. Bilasan terakhirnya rendam di air zam-zam. Direndam di air zam-zam sampai lama. Terus diangkat, dijemur. Habis dijemur, lepit. Udah jangan dikeluar-keluarin. Bawa pulang, pesan sama istri sama anak. Bapak wasiat, ntar kalau bapak mati, salah satu kain kafannya kamu sertakan ini. Kain ihram yang udah terakhir kita pakai, terus kita rendam di air zam-zam. Cuci dulu dia bersih. Kalau udah bersih baru rendam di air zam-zam. Itu jadi saksi. Malaikat di kuburan ngelihat, udah aja ya, udah dong, kagak jadi nanya ntar dia. Oh, cuma lihat pakaian ihram doang. Tuh, ntar jadi saksi. Itu penting itu. Kalau kita nyari dalilnya nggak bakal nemu. Nah, itu saya amalkan. Ada 2 kan ihram saya, ihram haji sama ihram umroh. Ya besok kalau umroh kita begitu lagi. Ntar mau kepake yang mana kek? Pakainya yang mana? Yang penting sudah direndam. Boleh. Boleh. Malaikat tahu. Wah, minjem ini punya Ustaz Budi. Itu mah sama juga orang mati pengen gorong-goroin malaikat. Jadi dia mesen sama anaknya. Ntar kalau bapak mati, pakaiin kain kafan yang paling jelek, yang udah sobek. Anaknya bingung, emang apa pak? Biar malaikat begitu mau nanya, ini mayat udah lama ini, kain kafannya aja udah sobek, kagak jadi ditanya. Malaikat digoro-goroin. Ya mudah-mudahan bisa punya nanti semuanya. Dari sekarang udah diniatin. Cukup sampai sini dulu. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Kalau tutur kata saya kurang sopan, saya mohon dimaafkan. Sebelum doa, kita baca Fatihah untuk saudara kita Cang Wani yang baru pulang dari rumah sakit. Beliau tuh jamaah aktif, kalau lagi sehat tuh aktif beliau. Ini ada cobaan dari Allah. Beliau bolak-balik sakit, bolak-balik ke rumah sakit. Kita mohon nama Allah mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kesehatan, sehingga beliau bisa kumpul lagi dengan kita di majelis taklim ini. Nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi barakati suratil Fatihah wa bisirriha ishfi maradha. Namanya siapa dia? Bapak Wani. Allahumma shfi maradahu, Allahumma shfi maradahu shifaan tamman, shifaan ajilan, shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.